Para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, di dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis yaitu hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi, imam yang lainnya, bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Nabi? Ad-dunya mal'unun, ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa dzikrallahi wa ma walahu wa 'aliman wa muta'alliman. Yang artinya bermula dunia itu dilaknat. Arti dilaknat berarti Allah tidak menyukai di dunia ini. Bermula dunia itu adalah terlaknat, dan apa yang terdapat padanya juga dilaknat. Yang apa ada di dunia ini, semuanya terlaknat. Arti dilaknat itu ya berarti Allah tidak menyukainya. Illa, kecuali kata Nabi ada beberapa yang tidak dilaknat oleh Allah Ta'ala walaupun dia hidup di dunia ini. Apa itu? Yang pertama, zikrullah, orang yang selalu ingat kepada Allah. Orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang lupa dengan Allah Ta'ala, lupa dengan akhirat, maka dia akan terbuai dengan hijaunya dunia ini, manisnya dunia ini. Sehingga apa? Orang yang sudah terbuai dengan manisnya dunia, maka dia tidak lagi memandang halal haram. Yang penting senang, yang penting dia merasa terpuaskan keinginannya. Nah, tapi kalau orang yang ingat dengan Allah Ta'ala, orang itu tidak sembarangan dalam melangkah, tidak sembarangan dalam mengarungi dunia ini. Ini boleh, ini tidak boleh, yang dia kerjakan yang boleh. Ini halal, ini haram, maka yang dia kerjakan yang halal saja, yang haram tidak mau. Menunjukkan bahwa orang itu ingat kepada Allah, maka dia selalu berbuat baik. Yang menunjukkan bahwa dia ingat kepada Allah itu adalah dia selalu berbuat baik. Wa ma walahu, dan juga apa yang dicintai oleh Allah. Allah suka ini, dia kerjakan ini. Allah benci ini, dia tinggalkan yang dibenci sama Allah. Nah, jadi seperti itu tuh. Allah suka orang yang berbuat baik sesama, maka dia melakukan berbuat baik dengan sesama. Allah benci orang yang pelit, dia tidak mau pelit. Allah benci orang yang sombong, dia tidak mau sombong. Ya, yang pertama tadi orang yang ingat kepada Allah, dan yang kedua orang yang mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Yang ketiga, wa aliman, orang yang alim, orang yang berilmu. Walaupun orang itu ilmunya sedikit saja, tapi dia berilmu, mengamalkan ilmunya. Nah, orang berilmu. Jadi orang yang berilmu ini tidak dilaknat oleh Allah. Yakni berilmu dan mengamalkan akan ilmunya. Dan yang keempat, wa muta'allima, dan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Nah, seperti kita ini, di antara maghrib dan isya duduk
menuntut ilmu, mendengarkan isi kajian apa ini. Nah, tapi kalau orang-orang yang tidak mau belajar, itu masuk kategori orang yang dilaknat oleh Allah. Jadi ada 4 ya yang tidak dilaknat oleh Allah di dunia ini. Orang yang selalu ingat kepada Allah, kemudian dan mencintai apa yang dia dicintai mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga adalah orang yang alim, orang yang berilmu tapi mengamalkan ilmunya. Dan yang keempat adalah orang yang belajar. Walaupun belajarnya cuma di masjid ya, maka itu termasuk orang yang tidak dilaknat. Baik, di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhuma. Dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa jar Nabi? La hasada illa fil ithnataini. La hasada illa fil ithnataini. Tidak boleh ada iri, ada dengki dengan orang. Tidak boleh ada iri. Kecuali di dalam 2 perkara. Nah, kita tidak boleh iri. Dengki dan iri itu nggak boleh. Hasad, iri, hikit, benci. Dengki, ya hasad itu dengki. Apa hasad itu iri, hikit itu dengki. Apa bedanya iri dan dengki? Di sini para ulama berbeda pendapat, berbeda pandangan. Ada yang mengatakan iri itu adalah sesuatu umum, artinya sesuatu yang apabila di hati kita nggak suka dengan orang tanpa alasan, itu sudah iri itu. Ya, pokoknya kita nggak suka dengan orang, ngelihat orang senang, marah, melihat orang sakit, senang, nah itu iri itu. Ada nggak di hati kita seperti itu? Tetangga kita lagi bahagia, kita marah gitu, itu apa tetangga itu katanya, jangan. Nah itu dalam hati kita tuh ada sifat iri itu. Tapi ketika tetangga kita lagi susah, kepo, syukurin, kepo. Nah, ada yang seperti itu di hati kita. Itu berarti iri itu. Nggak suka lihat orang senang, apalagi kesel melihat orang senang, gembira melihat orang susah. Ya, itu iri dulu. Nah, kalau hikit, dengki, itu beda lagi. Dengki ini biasanya lebih spesifik kepada orang, artinya kepada orang yang dia tuju. Kalau iri tadi umum nih, pokoknya nggak suka itu aja orang melihat orang senang, baik perorangan atau bersama, artinya orang lain secara umum. Nah, tapi kalau hikit itu ada juga yang mengatakan hikit ini adalah kebencian yang dikhususkan kepada lawannya, kepada saingannya. Karena orang yang iri dengki itu biasanya yang sesama saingannya. Aduwwul mar'i man kana amaluhu bi amalihi. Saingannya seseorang itu yang sama-sama seprofesi. Ya, yang sama-sama seprofesi, partai dengan partai, calon dengan calon, pendukung dengan pendukung, guru dengan guru, ustadz dengan ustadz, apa lagi? Nah, kiai dengan kiai. Biasanya gitu tuh, pedagang dengan pedagang. Jarang dan mungkin tidak ada umpama kiai iri dengan pejabat, kiai iri dengan pejabat. Apa yang mau diiriin? Atau pejabat iri dengan kiai, apa yang mau diiriin? Kenapa jarang terjadi? Karena beda profesi, jarang itu. Dan mungkin hampir nggak ada. Pedagang iri dengan apa ya? Dia dagang iri dengan PNS, hampir nggak ada itu.
PNS iri dengan pedagang, hampir tidak ada. Biasanya ya tadi sama-sama seprofesi, PNS dengan PNS, eselon 1 dengan eselon 2 gitu. Atau apa saja lah begitu kan ya. Nah, itu tuh. Itu masuk namanya hikit dengki. Ada yang mengatakan demikian. Dengki ini bisa menjadi 3 tingkatan. Ya, iri dengki ini menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, iri dengki saja. Artinya nggak suka lihat orang senang, nggak suka gembira melihat orang susah. Itu iri dengki yang masih level rendah. Kalau ini nggak diobatin, maka nanti akan naik ke level yang kedua. Apa itu? Dia iri dengki dengan seseorang, nggak suka ngelihat saingannya itu bahagia, senang ketika melihat saingannya itu sengsara. Kemudian ditambah dia kepingin apa yang Allah berikan kenikmatan kepada saingannya itu hilang. Dia kepingin nikmat itu hilang dari saingannya. Umpamanya pedagang tukang bakso dengan tukang bakso. Saingannya kan biasa begitu tuh, tukang bakso dengan tukang bakso. Tukang bakso ini yang A ini iri dengan yang B. Kenapa iri? Oh ternyata B ini dagangannya laku, kan ya? Jualannya laku. Nah, pokoknya dengki aja, sudah iri dengki dulu. Ini level rendah. Level yang kedua adalah dia kepingin pelanggannya itu hilang. Jadi dia pikirin gimana dagangannya, saingannya yang nomor B ini gak laku, gimana caranya. Pokoknya gak laku gitu aja atau pelanggannya hilang. Maka dibikinlah isu, dijelek-jelekan itu, disebarkan berita bohong supaya apa? Pelanggannya apa ya? Lari. 1001 cara lah dia menghilangkan nikmat tadi, nikmat lawan saingannya tadi. Atau mungkin yang parah dia pergi ke dukun, datang ke dukun untuk minta dijampi-jampi supaya saingannya ini habis ya, dagangannya nggak laku, pelanggannya hilang, pokoknya gitulah. Nah, ini level kedua nih penyakitnya. Kalau nggak diobatin, nanti masuk level ketiga. Apa itu? Dia sudah tidak senang dengan saingannya. Yang kedua, nikmat yang Allah berikan kepada saingan itu hilang. Dan yang ketiga, nikmat itu pindah dengan dia. Pelanggannya si A ini, pelanggannya si B ini, kepingin si A itu pelanggannya B ini dia tarik kepada pelanggannya dia. Ada nggak orang seperti itu tuh? Ada tuh. Itu level bahaya, sudah iri dengkinya itu. Sudah lawannya ini jatuh, pelanggannya hilang, kemudian pelanggannya itu ditarik lagi ke dia. Dibikin isu dulu, pelanggannya hilang. Oh itu apa? Itu baksonya pakai babi. Kalau saya nggak pakai babi, saya ini, wah dia produknya dia gunakan itu. Dia pamerkan produknya dia. Akhirnya pelanggan yang saingannya pindah ke dia. Nah ini nih level yang paling parah ini daripada iri dengki tadi. Nah kita kembali kata Nabi la hasada illa fi ithnataini, tidak boleh iri dengki kecuali dalam 2 perkara, dalam 2 hal. Apa itu? Yang pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq. Dia merasa iri dengan seseorang yang seseorang itu diberikan harta oleh Allah, lalu dia menghabiskan harta tersebut dalam kebaikan-kebaikan. Nah, jadi ini umpama si A dengan si B, ternyata si B ini lebih kaya. Kata si A, hebatnya itu kaya ya, sudah kaya dermawan lagi. Nah, yang dia dengki ini bukan kedermawanannya, bukan kekayaannya, tapi dia iri itu dengan kok bisanya ya orang kaya itu sudah kaya dia sedekah-sedekah gitu.
Nah, arti iri di sini maksudnya dia kepingin menurutin kebaikan si A tadi. Masya Allah katanya, aku tuh iri loh dengan kamu, nah, kan itu ya. Aku iri dengan kamu tuh, kamu ini sudah baik, kaya, suka nyumbang lagi. Aku ini iri loh, aku pengen juga kayak kamu. Ah itu tuh ya. Ini dibolehkan. Untuk apa? Untuk memotivasi supaya dia bisa bersedekah seperti halnya temannya itu. Jadi yang dia iri itu bukan hartanya, yang iri itu bukan apa namanya itu, bukan kesenangan orang tuh. Yang dia iri kok dia bisa sedekah gitu lah. Sampai nanti timbul, aku juga kalau punya uang, aku pengen juga sedekah seperti itu. Enaknya ya dia punya uang tuh lah. Nanti dia kasih orang, bantu orang. Aku kepingin juga kayak begitu. Nah, kalau hati kita ada seperti itu tuh, itu bagus. Jadi ingat, yang dia kepingin turut itu bukan kekayaannya, tapi kedermawanannya orang tadi. Paham kira-kira? Yang kedua yang dibolehkan ada rasa iri adalah warajulun atallahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Itu dia melihat ada seseorang yang Allah berikan ilmu hikmah. Lalu orang tersebut memutuskan dengannya di antara manusia dan mengerjakannya. Artinya orang itu sudah berilmu lalu dia mengamalkan akan ilmunya. Dia mengamalkan ilmunya. Ada orang punya anak, ya hafal Quran umpama. Kita punya anak juga, aku iri banget loh dengan anakmu itu loh. Bagusnya anakmu itu loh. Sudah ganteng, hafal Quran lagi, bacaannya bagus. Aku tuh iri loh, aku pengen juga punya anak seperti kamu tuh. Nah, gitu ya. Di mana sih belajar anakku itu? Aku kepingin juga. Nah gitu. Jadi iri ini bukan ingin menjatuhkan, tapi iri ini supaya memotivasi agar dia bisa seperti orang itu. Ya, agar kita bisa seperti orang yang baik itu. Jadi orang itu sebagai motivasi kita supaya bisa jadi lebih baik lagi. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau ada orang alim dibenciinnya lalu difitnah-fitnah, wah itu orang alim, katanya orang alim. Itu kemana-mana itu ilmu aja dijualnya katanya. Tidak boleh seperti itu. Jadi intinya gini ya, iri yang baik dengan iri yang tidak baik, iri yang baik dengan iri yang tidak baik itu enaknya seperti ini. Iri yang baik itu kepingin menurutin orang yang dia lihat tadi. Sedangkan yang kedua, iri yang tidak baik, yang dibenci sama Allah adalah orang yang iri kepada saingannya, yang saingannya itu dia harapkan supaya jatuh. Supaya jatuh. Nah, itu iri yang jelek. Iri yang jelek. Saya tidak tahu apakah pernah cerita di sini atau belum ya. Dulu ada seorang raja memiliki 2 menteri. Ya, memiliki 2 menteri lah. Menterinya banyak, cuman 2 menteri ini yang menjadi orang yang dekat lah dengan raja. Nah, raja ini tapi respect dengan anggaplah menteri A. Karena menteri A ini orangnya baik, lalu dijadikan ajudan khususnya atau menjadi penasihatnya. Jadi kemanapun raja berangkat, kemanapun raja pergi, penasihat ini selalu mengikutinya. Nah, tapi di antara itu ada menteri yang iri dengan penasihat ini. Dengan penasihat gimana nih supaya penasihat ini dicopot jabatannya, nggak usah lagi jadi penasihat raja, nggak usah lagi jadi menteri. Gimana caranya nih? Nah, lalu dia mempunyai ide dan membuat idenya itu apa? Dia kepingin memfitnah si penasihat raja ini, bahwa si penasihat raja ini mengatakan
mulutnya raja itu bau. Gimana caranya? Nah, jadi suatu ketika menteri yang jahat ini datang kepada si penasihat raja. Dia bilang, wahai menteri penasihat raja. Oh iya, ada apa menteri? Nah, saya ini kepingin ngundang engkau besok makan di tempat saya. Kalau seandainya ada waktu, saya akan ngundang engkau makan di rumah saya. Nah, penasihat raja ini tidak mengerti ada udang di balik batu. Kata penasihat raja, insya Allah saya bisa datang. Jam berapa? Ya, jam 10 mama. Oh iya, nanti saya hadir. Terima kasih atas undangannya. Setelah itu si menteri yang jahat ini ngelapor kepada raja. Kata menteri ini yang jahat ini, wahai raja, nah ada apa? Ini saya punya berita. Tapi berita ini jangan diberitahu dulu kepada siapa-siapa. Rahasia dulu antara kita dengan engkau. Antara aku denganmu, jaga rahasia ini. Kata raja, ada apa? Begini raja, kata si menteri ini, saya pernah mendengar penasehatmu itu mengatakan bahwa mulut raja itu bau katanya. Bau jigong. Mulut raja itu bau jigong. Raja ini kan kalau dihina itu kan marah. Menteri, kamu jangan ngada-ngada, jangan berbohong. Kata si menteri yang jadi, katanya aku nggak berbohong. Aku nggak berbohong. Kalau engkau wahai raja tidak percaya, besok jam 12 siang atau sebelum jam 12, engkau panggil penasihatmu itu. Lalu engkau ajak bicara dia. Ketika engkau ajak bicara, dia akan pasti nutup mulut. Kenapa nutup mulut? Karena dia merasa mulutmu itu bau. Kata raja ini, baik, akan kubuktikan berita itu. Tapi ingat, kalau kamu yang berbohong, kamu yang terkena sanksi. Kata si menteri yang jadi ini, baik, tidak apa-apa katanya. Pulanglah si menteri ini, besok hari dia masak, minta sama pembantunya atau sama istri untuk masak masakan, tapi masakan yang banyak mengandung bawang. Karena kan orang Arab itu suka makan bawang. Kalau dia makan nasi itu bawang itu pasti wajib ada. Orang Arab, orang Pakistan, Bangladesh itu pokoknya bawang merah itu mentah itu wajib hukumnya. Bahkan dia bisa makan nasi sama bawangnya sudah cukup dia. Makan nasi sama bawang cukup. Jadi si menteri yang jadi ini memasak dengan masakan yang banyak mengandung bawang. Sampai waktunya sang penasihat raja ini pun datang ke rumahnya si menteri jahat ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau masuk menteri, masuk penasihat raja, masuk. Si penasihat raja ini sedikit pun tidak ada rasa curiga. Ringkas kata dihidangkan makanan. Makan nasi penasihat raja ini. Tapi karena masakannya banyak mengandung bawang, ya mau nggak mau dia makan juga. Ketika si penasihat raja ini lagi makan, datang utusan raja. Tentara raja datang, katanya penasihat raja dipanggil sama raja. Sekarang kak, tunggu dulu saya mau sikat gigi. Nggak ada urusan sikat gigi, berangkat sekarang. Ada apa ini? Pokoknya nggak tahu lah, raja ingin berbicara denganmu. Nah akhirnya si penasihat raja ini nggak sempat cuci mulut, nggak sempat gosok gigi. Dia datang langsung menghadap raja. Duduklah si penasihat itu di depan, sang raja duduk di depan. Duduk di bawah, sang raja duduk di atas. Kata raja, bagaimana kabarmu? Bagaimana kabarmu? Si penasihat raja ini kan tadi habis makan apa Pak? Makan bawang. Jadi katanya baik. Takut berbicara kencang lalu menimbulkan nafas yang nafasnya ini masih berbau bawang. Kata raja, ngomong apa kamu? Dekat sini. Kata raja, gimana kabarmu? Akhirnya si penasihat ini pun berbicara tapi dengan cara menutup mulut. Kabar saya baik raja. Baik sekali. Wah, langsung raja ini terpikir dengan omongan siapa? Menteri yang jahat kemarin. Katanya kalau diajak ngomong si penasihat raja akan tutup mulut. Padahal si penasihat raja ini tutup mulut bukan karena kebauan dari mulutnya raja, tapi dia takut bau mulut yang habis makan bawang itu tercium oleh raja. Zaman dulu kan mungkin belum ada masker ya. Makanya sudah. Kemudian si raja ini pun sudah terobsesi ya, sudah didoktrin dengan perkataan menteri yang jahat kemarin itu.
Lalu dia nulis surat. Kata raja, wahai penasihatku, ini surat tolong sampaikan ke kampung si Fulan dan carilah yang namanya Fulan bin Fulan. Dan engkau jangan pulang, jangan beranjak dari tempatnya sebelum orang yang kau kirim surat kepada itu membaca suratku ini. Baik raja, baik. Dari kejauhan, menteri yang jahat tadi mengintip itu apa yang akan dilakukan raja. Pokoknya mudah-mudahan ini katanya mau disiksa, mau dipenjara. Ternyata tidak. Malahan si penasihat raja ini diberikan tugas khusus, tugas yang tugas yang hebat untuk mengantarkan surat resmi ini. Nah, si menteri ini tak baik, wah ternyata nggak disanksi, nggak dihukum, malahan diberikan tugas untuk membawa surat penting. Ya ala kuliah ternyata setelah itu si penasihat raja ini pun jalan dia. Menteri ini pun mengejar penasihat raja tadi. Setelah ketemu penasihat raja, tunggu sebentar. Kata penasihat raja, ada apa wahai menteri? Begini katanya, aku ditugaskan oleh raja untuk mengejarmu. Dan kata raja, aku disuruh mengantarkan suratmu itu, surat yang ada di tanganmu itu, kepada alamat yang ada di situ. Sedangkan engkau disuruh kembali ke istana karena raja ada tugas penting, akan memberikan tugas penting kepadamu. Si penasihat raja ini tidak berpikir jernih apa kok begini, ya dia merasa husnudzon saja. Lalu ringkas kata penasihat raja ini pun menyerahkan surat tadi kepada siapa? Menteri yang jahat tadi. Senanglah menteri ini karena mendapatkan tugas penting, mengantarkan surat penting tadi. Si menteri yang jahat ini pun berangkat membawa surat tadi sampai akhirnya di kampung orang yang ditujukan surat itu kepada alamat tersebut. Cari mana Fulan bin Fulan, tanya orang kampung, katanya ada itu sana. Ketemu, assalamualaikum, engkau Fulan bin Fulan? Iya saya Fulan bin Fulan. Ini katanya ada surat raja penting dan engkau harus membacanya langsung. Maka orang ini pun membuka surat tadi, dibacanya. Apa isi surat itu? Kata raja dalam surat itu, siapa yang membawa surat ini, maka jangan engkau biarkan pulang kecuali engkau penggal kepalanya. Ya, siapa yang membawa surat ini, kata raja, penggalah kepalanya dan jangan sampai lolos. Ternyata ini Algojo. Kata dia, apakah engkau tahu apa isi surat ini? Katanya aku nggak tahu. Kata raja, itu surat penting. Kamu mau tahu isi surat ini? Mau katanya. Ini raja bilang, siapa yang membawa surat ini, aku harus memenggal kepalanya sekarang tanpa sedikit pun melewatkan kesempatan ini. Kata si menteri jahat, mohon maaf, itu sebenarnya bukan saya yang membawa surat, itu penasihat raja, bla 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 bla. Kata si Algojo, aku nggak tahu. Surat ini memerintahkan aku harus memenggal kepala orang yang membawa surat ini. Langsung ambil pedang, tepat, putus kepalanya. Putus. Nih orang yang jahat tadi, menteri yang jahat tadi. Nah kembali ke penasihat raja. Ternyata penasihat raja itu kembali ke istana. Kucuk-kucuk, jar orang Banjar. Kucuk-kucuk datang menemui raja. Kata raja, nah panjang umur gak mati nih. Kata raja, kemana surat itu? Wahai raja, bukankah katanya surat itu engkau tugaskan kepada menteri sebulan? Katanya dia itu tugas diserahkan ke dia. Engkau yang memerintahkan tugas itu, sedangkan aku disuruh ke sini. Kata raja, innalillahi mati, itu sudah menteri itu mati. Kata si raja, kesini engkau wahai penasihatku. Si penasihat pun datang kepada depan raja, katanya begini, wahai penasihatku, aku mau tanya kepadamu, apakah engkau pernah menjelek-jelekan aku di belakang, ngata-ngatain aku di belakang? Kata penasihat raja, aku ngata-ngatain apa raja? Kata menteri itu, katanya engkau telah mengatakan mulutku ini bau jigong. Benar enggak? Kata penasihat raja ini, saya tidak pernah mengatakan begitu wahai raja. Bohong itu, fitnah. Kata raja, lalu kenapa ketika kemarin engkau berbicara denganku, engkau berbicara sambil tutup mulut? Oh, kata penasihat raja, aku menutup mulut itu karena di waktu itu aku belum sikat gigi. Karena sebelum itu aku makan
makanan yang banyak mengandung bawang di rumah si menteri tersebut, dan engkau memanggilku dengan segala, aku belum sikat gigi. Makanya ketika aku berbicara aku tutup mulut, supaya apa? Bau mulutku ini tidak tercium denganmu. Lalu si raja kata bilang, oh berarti menteri yang kemarin itu iri, matilah dia. Sedangkan engkau yang diiriin, alhamdulillah panjang umur. Nah itulah bahayanya orang yang dengki kita nih. Nah, jadi jangan sampai kita melakukan perbuatan iri dengki seperti itu. Kecuali kata Nabi dua tadi. Yang pertama, orang yang dermawan, punya harta dermawan. Kita bukan iri dengan hartanya, tapi iri dengan kedermawannya yang kita ingin juga dermawan. Yang kedua adalah apa tadi? Orang yang diberikan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Kita bukan iri dengan orangnya, tetapi iri dengan ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain, iri dengan ilmu yang dia amalkan. Artinya kita juga kepingin seperti orang yang mempunyai ilmu tersebut, bukan ingin menjatuhkan. Baik, mungkin seperti itu dulu ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Insya Allah kami tanggal 24 November ini berangkat umrah membawa jamaah, dan kembali insya Allah di tanggal 7 Desember ya. Nah, seperti itu, semoga ada manfaatnya dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.